البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ibni Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekelompok orang dari Ansor meminta kepada Rasulullah SAW, meminta itu mungkin uang atau yang lain-lain. Fa'atahum, maka Rasulullah memberi mereka. Summa sa'aluh, kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum, kemudian Rasulullah beri lagi. Hatta nafida ma indah, sampai habis apa yang dimiliki Rasulullah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka ketika beliau telah menginfakkan semua yang ada di tangan beliau, ma yakun indi min khair falan addakhirahu ankum. Ma di sini bukan manafiyah tetapi apa? Yang artinya alladzi, apapun yang ada di sisiku, yaitu afan, khair yaitu kebaikan, semuanya tidak aku simpan dari dirimu. Maksudnya semuanya aku berikan, tidak ada yang aku sisakan sudah. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatan dia, yaitu apa? Tidak meminta-minta. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa berusaha merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan untuk dia. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa berusaha menyabarkan dirinya, Allah akan menyabarkan dirinya, yaitu dibantu menjadi orang yang sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, dan tidaklah seseorang itu diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Al-hadis muttafaqun alaih. Kita lihat di sini bahwasanya orang-orang Ansor pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberi. Dan memang itu adalah karakter Rasulullah SAW. Apa itu? Beliau itu adalah orang yang dermawan. Sebagaimana datang dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, masu'ila Rasulullah SAW an syai'in qad faqala la, tidak pernah Rasulullah SAW diminta tentang sesuatu lalu beliau bilang tidak, diminta kasih. Seperti kes apa itu? Di dalam Sahihain yang seorang wanita membikin apa itu? Membikin kain untuk Rasulullah itu. Karena Rasulullah memang amat memerlukan. Kemudian diberikan pada Rasulullah, kemudian beliau pakai ketika sedang mengajar. Lalu salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, alangkah bagusnya ini, berikanlah untuk saya. Rasulullah mengatakan, na'am. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah pulang dan dibungkus kain itu dan dikasihkan pada dia. Maka para sahabat mengatakan, ma'ahsanak, alangkah bagusnya kamu. Ama alimta anna Nabiya SAW la yaruddu soal. Bukankah kamu tahu Rasulullah itu nggak pernah menolak pemberian? Wa huwa yahtaj ilaih. Sementara beliau sendiri perlu kepada kain itu. Rasulullah baik. Maka beliau mengatakan, wallahi ma sa'altuhu min ajli an ulbisah. Demi Allah, aku meminta itu bukan untuk saya pakai, walakin di kafani, tapi untuk kafanku. Untuk mencari barokah nanti. Wakana kafanah, memang nanti jadi kafan dia. Niatnya untuk disiapkan jadi kain kafan. Tapi ya tentunya apa? Nggak boleh kita gitu kepada Rasulullah, kasihan. Baik. Dan dari hadis ini pula, kita mendapati apa? Azimi syafaqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat. Karena beliau sendiri tahu, para sahabat sendiri memang kondisinya ya seadanya, kasihan. Maka kalau diminta beliau kasih sampai habis. Kemudian tetapi apa? Beliau kasih nasihat, dan ini lebih bagus daripada apa? Harta yang mereka minta. Beliau mengatakan apa? Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa menjaga kehormatan, yaitu apa? Dengan tidak meminta-minta dan sebagainya, Allah akan menjaga kehormatan dia. Menunjukkan apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang-orang
Dengan apa? Dengan merengek-rengek, minta dengan ya seperti itu, minta mengulang-ulang. Kapan dikatakan meminta yang mengulang-ulang? Rasulullah mengatakan, "Man sa'alan nasa syai'an wa indahu uqiyah," yaitu 50 dirham faqad alhaf. Barang siapa meminta kepada seseorang padahal dia itu memiliki uang sebanyak 1 uqiyah yaitu 50 dirham, berarti dia itu sebenarnya telah meminta dengan merengek-rengek tadi itu. Ilhaf, minta yang berulang-ulang. Ada lafaz yang anak inginkan tapi bukan lafaz yang itu untuk masalah iffah itu. Baik. Kemudian waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa berusaha merasa untuk tidak perlu pada yang lain, Allah akan menjadikan dia itu kaya. Memang betul. Makanya ini akan orang yang beruntung sebagaimana datang di dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As di riwayat Muslim itu. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan dia diberi rezeki yang cukup dan Allah memberikan dia rasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Adapun kebanyakan orang di dunia apa? Sudah kaya raya tetapi selalu merasa miskin, masih kurang ini. Kebanyakan yang korupsi bukan orang miskin, orang kaya yang korupsi. Kenapa? Masih kurang terus. Jiwanya sedang apa? Sedang tersiksa. Sementara orang yang miskin tenang aja dia, sekedar makan nasi putih dan barangkali ikan bilis, wah tenang. Orang kaya mana kuat? Orang kaya yang tipe-tipe ahlu dunia merasa miskin sekali aku cuma makan ikan bilis. Kurang itu, jelas kurang sekali untuk dia. Karena apa? Rasulullah mengatakan al-ghina ghinan nafs, laisa al-ghina an kasratil ard. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tapi yang namanya kaya adalah kekayaan jiwa, tidak tersiksa dia. Tayyib. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, tasabbara wazan tafa'ala maksudnya adalah tolak, mencari kesabaran. Itu tafa'ala maknanya adalah istaf'ala. Maka Allah akan menjadikan dia itu sabar. Ini menunjukkan faedah bahwasanya al-akhlaq ala qismain. Akhlak itu ada dua macam. Al-akhlaq al-jibiliyah wal akhlaq apa itu? Al-iktisabiyah. Al-akhlaq al-jibiliyah yang memang hatinya sudah tercetak untuk itu. Memang sejak kecil, sejak bayi dia memang tipenya penyabar, atau dia tipenya adalah apa? Pemberani, atau ini tipenya dermawan, atau ini tipenya pemaaf. Itu namanya akhlak yang jibiliyah, memang tercetak sejak kecil. Yang kedua, dan ini yang pahalanya besar, yang iktisabiyah. Dia tahu dirinya itu apa? Pelit, tetapi dia berusaha melatih diri untuk menjadi orang yang dermawan. Dia tahu dirinya penakut, tapi melatih diri untuk apa? Menjadi pemberani. Nah, itu yang berpahala besar. Karena dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ini yang Allah Ta'ala tolong. Man tasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha mencari kesabaran, Allah akan memberikan dia kesabaran. Ini akhlak yang sifatnya apa? Iktisabiyah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih bagus dan lebih luas daripada kesabaran. Kenapa? Karena dengan kesabaran dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan, cepat atau lambat. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in mengatakan apa? As-sabir mansurun abadan. Orang yang sabar dia akan tertolong selamanya. Yang penting dia sabar. Nanti Allah Ta'ala akan tolong dia. Bahkan di dalam kitab Madarijus Salikin ketika membahas tawakal, beliau mengatakan seandainya anak abdan tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya hamba itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar ketawakalan, kemudian apa? Kemudian Rasul mengatakan fa umira bin naqlil jabal, kemudian dia diperintahkan untuk memindah gunung, fa tawakkala 'ala Allah wa sabar, ada lafaz sabar di situ. Apa itu? La naqalah. Misalnya dia akan bisa memindahkan gunung itu. Idza umira lidzalik, kalau memang dia diperintahkan untuk itu. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan hamba dengan beban yang melebihi kemampuan, itu tidak mungkin. Maka memang kesabaran ini adalah pemberian yang paling luas dan paling bagus. Baik di dunia dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di Hadil Arwah, apa itu? Miftahu an-nasr wal dhafar as-sabr. Kunci kemenangan dan
dan kesuksesan, dhafar, sukses mendapatkan apa yang diinginkan adalah as-sabr. Demikian pula apa? Kebaikan di akhirat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang sabar itu yang dicukupi pahalanya tanpa batas. Jadi memang pemberian yang terbesar adalah akhlak sabar. Kesabaran dia terbagi menjadi sekian banyak, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama adalah apa? Kesabaran inda al-qital, kesabaran ketika peperangan. Ini istilahnya adalah sabr, dan istilahnya juga as-sabat. Kemudian yang kedua adalah as-sabr indal ghadab, kesabaran ketika marah. Ini istilahnya adalah al-hilm, yaitu apa? Tidak segera membalas. Itu kesabaran juga. Kemudian as-sabr inda asir, kesabaran ketika ada rahasia. Istilahnya adalah kitmanus sir. Istilahnya ada al-kitman, yaitu sabar untuk menjaga rahasia. Rahasia yang memang pantas untuk dirahasiakan. Karena ada orang, dan ya kita sendiri mengalami itu. Apa itu, hatinya sempit. Kalau ada rahasia nggak kuat untuk ditahan lama-lama, pengen cerita ke yang lain. Jadi kesimpulannya, kesabaran itu banyak jenisnya. Ada juga istilahnya adalah as-sabr inda talaqi, kesabaran ketika menuntut ilmu. Istilahnya adalah musabarah, yaitu apa? Sabar di dalam mencari apa yang diinginkan. Jadi kesabaran sendiri banyak jenisnya. Baik. Kemudian sabda Rasulullah di sini, ma yakun indi min khair falan addakhirahu ankum. Kebaikan apapun yang aku miliki itu tidak aku simpan dari kalian. Al-khair memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-khair yang artinya harta. Ini yang paling sesuai dengan pembahasan kita sekarang. Khair artinya mal. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ketika menyebutkan karakter asli manusia, apa itu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia itu sangat keras di dalam mencintai khair. Khair apa itu? Mal, yaitu harta. Itu makna khair. Dan itu yang paling nampak di dalam hadis ini sekarang. Khair dalam artian harta. Atau khair yang kedua, yaitu makna-makna yang lain. Baik dia itu berupa ilmu agama, ataupun berupa apa? Berupa pelajaran-pelajaran tentang perkara yang gaib. Rasulullah itu tidak merahasiakan. Kalau di situ ada kebaikan, maka beliau akan cerita di situ. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma huwa minal apa itu namanya? Wa ma huwa lil ghaibi bidhanin, dan dia itu tidak pelit untuk menceritakan perkara yang gaib. Kalau Allah Ta'ala memberitahu Rasulullah perkara yang gaib dan itu ada kebaikan bagi umat, Rasulullah tidak pelit. Rasulullah akan cerita. Beda dengan apa? Dengan orang-orang yang zalim, seperti apa itu, para bomo itu. Tahu gaib, itu pun tahunya dicampur dengan kebatilan 100. Itu pun kalau orang pengen tahu harus apa? Kasih uang banyak-banyak. Pelit dia. Karena memang dia bukanlah tahu yang gaib untuk mencari ridho Allah, tapi untuk mencari apa? Kesenangan dunia. Na'udzubillah. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.